Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Tidak terasa sudah beberapa minggu kita tetap beribadah di rumah, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita tetap bersukacita walaupun kita tetap beribadah di rumah. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berhadapan dengan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini keluarga kami. Ini hati kami Tuhan. Ini diri kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus berikan kesehatan yang melimpah untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Melingkupi Tuhan rumah kami. Damai sejahtera-Mu tetap melingkupi kami Tuhan. Kemana kita akan pergi Tuhan? Sungguh indah Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Yesus.
mari kita akan berdoa untuk persembahan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu indah untuk kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyisikan berkat dari Engkau Tuhan. Kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang mengulurkan, berkati semuanya Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadikan kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari kita akan bersama-sama bertepuk tangan. Walaupun di rumah, mari kita akan bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kekuatan-Mu ya
Mujizat Tuhan itu nyata. Pujian ini menguatkan kita. Tak terbatas kuasa Tuhan. Walaupun dunia mengalami seperti ini, negara kita mengalami seperti ini, tapi percaya mujizat Tuhan ada. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus. Mustahil bagiku.
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan akan tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Berkati setiap kami Tuhan, setiap hati kami, telinga kami Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Baiklah, tadi kita telah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita ajak Bapak Ibu Saudara berdoa dulu supaya Roh Kudus akan mengurapi kita, menjamah kita, sehingga firman-Nya pada pagi ini benar-benar jadi berkat bagi saya dan saudara-saudara di rumah masing-masing. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami telah memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan menyembah Engkau. Pada saat kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, kuasa Allah dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah kami punya iman Tuhan akan campur tangan di dalam permasalahan anak-anak-Mu. Sekarang berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini, dan seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, sehingga pengurapan-Mu boleh merata, hamba-Mu diberkati, dan seluruh sidang jemaat-Mu diberkati. Roh Kudus, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, yang sudah tidak asing bagi kita, tetapi pagi ini Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan itu buat saudara dan saya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian, saudara dan saya mesti mempunyai suatu permintaan, mempunyai permohonan yang kita panjatkan dalam doa-doa kita. Bahkan gereja kita pun beberapa tahun yang lalu mempunyai suatu permohonan untuk memiliki sebidang tanah dan kita membangun tempat kegiatan anak. Tetapi dengan doa-doa saudara dan saya, pertolongan Tuhan itu benar-benar dinyatakan. Karena apa? Doa saudara dan saya berdasarkan iman. Bahwa iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biarpun saudara dan saya belum pernah secara fisik bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dengan iman yang tumbuh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dan kita kembangkan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Dengan iman, biarpun kita belum berjumpa secara lahiriah dengan Yesus, tetapi secara roh, saudara sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap saat. Oleh karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan kami berikan tema, yaitu iman yang mendatangkan kuasa Allah. Dasar iman saudara kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa di surga, di dalam karyanya Roh Kudus, akan mendatangkan kuasa Tuhan yang
dahsyat, luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tanpa iman, permohonan saudara dan saya tidak akan dikabulkan Tuhan. Pengharapan kita tidak akan terwujud, cita-cita kita tidak akan terwujud, bahkan masa depan kita tidak akan terwujud. Tetapi dengan iman bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kuasa itu, akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kepada kita seperti apakah iman yang mendatangkan kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, seperti apakah iman yang mendatangkan kuasa Allah itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki iman yang bertumbuh. Memiliki iman yang bertumbuh. Tuhan Yesus telah bersabda, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi, berkatalah kepada gunung, pindah ke laut, maka gunung itu akan pindah ke laut. Itu kata Tuhan. Jadi kita harus memiliki iman. Paling tidak, paling kecil seperti biji sesawi. Saudara melihat dan tahu biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil. Tetapi begitu benih itu jatuh ke dalam tanah dan mengalami satu pertumbuhan, maka dari benih yang kecil itu akan menghasilkan sebuah tanaman. Daun yang sangat lebat, daun yang sangat hijau, daun yang sangat bermanfaat, bahkan memiliki vitamin yang tinggi dari jenis-jenis tanaman-tanaman yang lain. Jadi kehidupan yang bertumbuh itu, terlebih dulu biji itu harus dimatikan dalam tanah, dikubur, dipendam di dalam tanah, maka mengalami suatu kematian. Maka dengan kuasa Tuhan, biji sesawi itu akan pecah dan merekah dan tumbuh menghasilkan sebuah tanaman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini mengajarkan kepada kita, kita harus mengalami kematian kedagingan kita. Jadi iman yang bertumbuh, iman yang mematikan kedagingan, hidup dalam kedagingan, dimatikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup dalam kedagingan itu diubah oleh Tuhan memiliki kehidupan roh. Memiliki kehidupan rohani yang mantap, dengan mengeluarkan buah-buah roh yang keluar dari dalam kehidupan kita. Dan benih itu bukan sembarang benih. Benih yang ditanam oleh petani itu adalah benih yang berkualitas. Jadi benih yang memiliki kualitas, melalui pertumbuhan yang luar biasa, sehingga di dalam kehidupan kekristenan kita, apabila dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hidup dalam kedagingan lagi, maka hidup saudara dan saya akan mengalami kualitas kehidupan, lebih-lebih kualitas kehidupan rohani. Dengan kata lain, kita memiliki kehidupan rohani yang mantap. Sehingga apabila kita memiliki kehidupan rohani yang mantap,
memiliki kehidupan yang berkualitas. Tuhan mengajar kepada kita tanda-tanda orang percaya. Mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu akan lari. Berdoa untuk orang sakit itu akan sembuh. Dan lain sebagainya. Apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengimani. Mari kehidupan kita yang pertama ini memiliki iman yang bertumbuh. Tidak iman yang mati, iman yang busuk, iman yang kotor, tetapi iman yang kudus, yang membawa pertumbuhan rohani kita makin hari makin mantap di hadapan Tuhan. Yang kedua, nanti saudara bisa membaca dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Baiklah, kita akan baca bersama-sama. Silakan saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. 29 demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, artinya tidak sembuh. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Cerita ini sudah tidak asing bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa seorang perempuan yang mengalami suatu pendarahan tidak hanya sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tetapi 12 tahun, Saudara. Kita membayangkan orang yang mengalami suatu pendarahan 12 tahun itu betapa lemahnya, betapa kurusnya, betapa menderitanya. Di dalam bahasa dikatakan lunglai, loyo tak berdaya. Sudah hartanya habis, pergi ke tabib kemanapun supaya penyakitnya sembuh, tapi Alkitab mencatat tidak makin sembuh, tapi makin parah. Tapi itu mendengar tentang Yesus, yang diikuti orang banyak, berbondong-bondong orang banyak mengikuti Yesus, berdesak-desakan dengan susah payah. Dia punya iman untuk datang kepada Yesus dan dia berkata, asal aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Benar Bapak Ibu Saudara, terjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Begitu dengan susah payah, biarpun terhalang orang-orang banyak, dia merangkak dengan tertatih-tatih. Begitu dia menjamah jubah Yesus, sembuhlah dia. Karena apa?
Dia memiliki iman yang tangguh, punya iman yang luar biasa. Jadi bagian yang kedua itu untuk mendatangkan kuasa Allah harus memiliki iman yang tangguh. Biarpun halangan silih berganti, biarpun masalah silih berganti, biarpun pencobaan silih berganti, dia tetap datang berharap kepada Yesus, bahwa orang yang datang kepada Yesus hatinya bisa menjamah kuasa Yesus. Fisiknya dengan keadaan yang sangat berat, dia dapat bersekutu mendekat dengan Yesus. Tuhan dapat menolong. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang mudah patah semangat, mudah putus asa. Berdoa sekali belum dikabulkan Tuhan, doa lagi. Belum 2 kali belum dikabulkan Tuhan, doa lagi. Biarpun mungkin diejek, dihina orang-orang yang ada sekitar kita, wes sembayang bola bali bukti nendi. Melarat yang tetap melarat, loro ya tetap loro. Masalahmu ya ono wae. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh, tidak mendengarkan kata orang. Amin. Tidak mendengarkan kata orang yang melemahkan iman kita, tetapi kita harus memiliki iman yang tangguh. Bapak Yesus sanggup menolong. Kami bersyukur jemaat Bukit Sion memiliki iman yang tangguh. 15 tahun kita berdoa, bukan waktu yang sedikit, saudaraku. PPA, kegiatan anak, dari tahun ke tahun jadi kontraktor terus. Kontrak sana, kontrak sini karena belum memiliki tempat kegiatan. Tetapi saya ajak seluruh jemaat, jangan putus asa. Kita harus memiliki iman yang tangguh. Tuhan sanggup. Dengan waktu yang tidak sedikit, 15 tahun yang lalu, akhirnya Tuhan mengabulkan doa. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Waktu 3,5 tahun, 3,5 tahun. Istri saya ngotak adik dengan Cipua pasarnya, dengan matematika perdagangannya. Dia katakan, kita kurang lebih sudah mengeluarkan uang 750 juta kong. Aku heran, aku gumun. 3,5 tahun bisa beli tanah. Kemudian tanahnya lunas, bisa membangun tempat ibadah anak. Kegiatan anak baik PPA, sekolah minggu, taruna, remaja bisa menggunakan. Sebagai bukti, kita sudah bisa melihat tempat kegiatan anak sudah jadi bagus. Itu karena karya Tuhan yang luar biasa. Karena jemaat, saudara dan saya memiliki iman yang tangguh tak tergoyahkan. Seperti perempuan Samaria itu, dia tidak putus asa, datang kepada Yesus. Bahkan sebelum ayat ini dikatakan, ada juga seorang kepala rumah ibadah, gembala sidang gitu, atau imam namanya Yairus, datang kepada Yesus karena anak satu-satunya perempuan sakit hampir mati. Di tengah-tengah perjalanan
Datanglah perempuan Samaria ini menghalang-halangi perjalanan Yesus datang ke rumahnya. Apakah Bapak Pendeta Yairus itu putus asa? Dia mengimani firman Tuhan. Anakmu tidak sakit. Anakmu akan sembuh. Tangguh dia. Meyakini apa yang dikatakan Tuhan. Belum selesai. Kuasa Tuhan tersalur kepada perempuan yang pendarahan ini. Datang utusan dari rumah. Dikatakan, Pak, jangan mensusah-nyusahkan guru. Perjalanannya masih jauh, kasihan. Anakmu sudah mati. Coba, kalau saudara saya diberitahu, salah satu orang yang datang dari kampungnya memberitahukan anakmu sudah mati, bagaimana perasaan saudara? Tapi Tuhan Yesus berkata, tenang. Tenang, anakmu tidak mati, hanya tidur. Loh, kalau manusia mengatakan mati, baik Tuhan mengatakan tidur. Karena Tuhan itu kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, biarpun sudah mati akan hidup. Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya. Survei membuktikan, begitu sampai di rumahnya, singkat cerita, Tuhan Yesus dan Pak Yairus ini sekeluarga masuk ke kamar anak itu. Maka Tuhan berkata, bangunlah hai anakku. Seketika anak yang sudah mati hidup kembali dan bangun, dan Tuhan mengatakan, berilah dia makan. Supaya membuktikan dia benar-benar hidup. Jadi kuasa Tuhan yang memiliki iman yang tangguh. Saudara memiliki iman yang tangguh. Mujizat Allah dinyatakan. Pertolongan Allah dibuktikan. Kuasa Tuhan dibuktikan. Bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang luar biasa. Orang mati dapat disembuhkan. Orang yang meleleh darah 12 tahun disembuhkan. Orang yang mati dibangkitkan, anaknya Yairus ini. Karena Pak Yairus ini memiliki iman yang tangguh. Tidak miar-miur. Tidak ragu-ragu, mengimani, meyakini apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara katakan amin. Sakitku sembuh, persoalanku dilawan Tuhan, kesusahanku hilang, penyakit corona tidak akan datang kepada keluargaku. Harus kita punya iman yang tangguh. Orang lain boleh khawatir, tetapi saudara punya Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah. Ia yang memelihara kamu. Kalau tidak seizin Tuhan, sehelai rambut itu tidak diizinkan jatuh. Oleh karena itu mari kita memiliki iman yang tangguh. Seperti Pak Yairus. Seperti perempuan yang meleleh darah 12 tahun lagi. Iman yang tangguh itu orang yang suka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, iman yang mendatang kuasa Allah adalah memiliki iman yang tangguh. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memiliki
iman yang utuh. Utuh itu golong gilik, luar dalam sama. Tidak ada benjolan sedikit, tidak ada busuknya sedikit, tidak ada jeleknya sedikit. Utuh. Iman yang utuh berarti iman yang hanya berharap bersandar kepada Tuhan Yesus. Tidak bersandar kepada iman-iman lain. Kalau minta tolong Pak Paiman boleh, untuk membersihkan rumah saudara boleh. Tapi kalau saudara mau miur iman kita, hari ini Tuhan mengingatkan, hanya berimanlah kepada Tuhan Yesus penolongmu, tidak ada yang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Saya tidak akan lari ke yang lain. Hanya Yesus penolongku. Yesus Tuhanku. Yesus juru selamatku. Yesus penebusku. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iman yang utuh, Bapak Ibu sekalian. Biarpun akhir zaman ini banyak diiming-imingi gitulah. Iman-iman yang lain, keyakinan-keyakinan lain. Kita ingat 1 Korintus 4:12. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang di dalamnya, di dalam nama Yesus. Jadi saudara tidak salah memiliki iman yang utuh hanya kepada Yesus. Dalam situasi sekarang ini, COVID-19 yang menimpa dunia, yang sangat menakutkan, sudah berkali-kali kami katakan menakutkan, bahkan bisa membawa kematian. Tetapi apabila saudara dan saya memiliki iman yang utuh, di dalam perlindungan nama Yesus, di dalam berharap kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, saudara punya iman yang utuh bahwa Tuhan Yesus sanggup melindungi saudara sekeluarga, bapak, ibu, anak, yang kakung, yang putri, bahkan sampai ke cucu, dilindungi oleh Tuhan. Ada pepatah Jawa mengatakan, orang yang di dalam Yesus itu dikatakan setan ora doyan, demit ora ndulit, kata mutiara itu. Artinya perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan orang yang mempunyai iman yang utuh hanya kepada Yesus. Kita ingat Paulus dan Silas. Nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 27 dan disambung 27 sampai 33. Catat saja, nanti saudara baca di rumah. Saya sudah membaca dan mendalami dan menghayati sehingga kejadian ini benar-benar tak imani dalam kehidupan saya. Saat itu Paulus di penjara Filipi bukan karena dia sebagai seorang penjahat, perampok, pembunuh dan sebagainya,
tetapi karena memberitakan kabar baik, yaitu Injil kerajaan keselamatan dalam Yesus. Orang-orang yang di luar Yesus tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, menangkap dia, dibawa ke penguasa Filipi pada saat itu. Seizin pemerintahan Roma pada saat itu. Akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara yang paling dalam. Gua paling dalam. Kalau penjara di Indonesia enak lah Bapak Saudara. Bahkan ada yang tidur di kasur empuk, ada yang ber-AC, tapi ada juga yang benar-benar memprihatinkan. Tapi namanya penjara ya penjara. Senikmat apapun, seindah apapun, tetap tidak enak. Paulus dan Silas dipenjarakan paling dalam. Tidak ada kebebasan, kakinya dipasung. Kedua kakinya dipasung sehingga tidak bisa bergerak. Kalau kami melihat gambar sekolah minggu itu, walah, sikil cilik sing rantai gedene kaya rantai kapal. Saya tidak bisa membayangkan betapa kejamnya pemerintahan Filipi pada saat itu. Tetapi dia punya iman yang utuh. Saudara baca nanti 25-7 Bu. 27 pasal 16. Pada malam hari, tengah malam, Paulus dan Silas memuji dan memuliakan Allah, menyembah Allah, meninggikan Allah, meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang terjadi? Pada saat dia memuji Allah, kuasa Allah yang dahsyat, mujizat Allah yang luar biasa, belenggu yang merantai kakinya lepas, yang mengikat tangannya lepas, bahkan pintu-pintu penjara terbuka, sehingga para narapidana pada saat itu pada berlarian keluar. Kepala penjaranya frustrasi. Pada saat itu dia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Dia stres, frustrasi, dan akhirnya dia menghunus pedangnya, ingin menusukkan ke dalam perutnya, ingin bunuh diri. Tetapi Paulus berkata, jangan engkau bunuh dirimu. Sarungkan pedangmu, aku tidak lari, aku ada di sini. Maka gemetarlah kepala penjara itu. Dia berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus kuperbuat supaya aku boleh selamat? Kata Paulus singkat, simpel, padat. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan beroleh selamat. Engkau beserta seisi rumah tanggamu. Dan saat itu juga kepala penjara bertobat menerima Yesus. Dan malam itu setelah menjamu Paulus dan Silas di rumahnya, dia minta, Pak Paulus, aku seisi rumah tanggaku percaya kepada Tuhanmu, percaya kepada Yesus, aku menyerahkan diriku. Dan seketika itu dibaptis seluruh keluarga itu. Ini berbicara tentang pertumbuhan gereja Bapak Saudara. Jadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, punya iman yang utuh, suka memuliakan Tuhan, suka menyembah Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dikirim. Banyak jiwa-jiwa bertobat. Bahkan saudara diberikan kepercayaan Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saudara mendoakan orang sakit akan sembuh, mengusir setan, dalam setan akan pergi.
Itu pernah kami lakukan, saudara-saudara. Bukan karena kehebatan saya, bukan, tapi kuasa Tuhan yang dahsyat itu mengalir dalam kehidupan saya, sehingga orang-orang yang kami doakan diberikan kesembuhan. Setan iso wedi karena apa? Iman yang utuh dibutuhkan dalam kehidupan Tuhan. Jadi kesimpulannya, iman yang mendatangkan kuasa Allah itu saudara dan saya harus memiliki iman yang bertumbuh. Yang kedua, memiliki iman yang tangguh. Dan yang terakhir, memiliki iman yang utuh. Puji Tuhan. Kalau ketiga-tiganya itulah kita miliki dalam kehidupan kita, apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong. Apapun cita-citamu, Tuhan akan kabulkan. Apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan akan memberikan kepadamu. Mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Gereja kita sudah sering kali mengalami ini, tetapi biarlah ini berlaku terus sampai Tuhan Yesus datang. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat gereja kita. Sehabis corona kita imani gereja kita lebih penuh lagi. Amin. Balkon samping akan diisi oleh jiwa-jiwa yang dikirimkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, karena saudara dan saya memiliki iman yang bertumbuh, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang utuh. Kiranya berkat firman Tuhan pada pagi ini menjadikan berkat bagi saudara dan saya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa, tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan, situasi. Tidak dibatasi oleh kelemahan. Tetapi kuasa Tuhan itu luar biasa. Siap menolong saudara dan saya. Angkat tanganmu di rumah masing-masing. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, Tuhan akan menolong engkau. Kuasa Allah yang luar biasa akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Allah, angkat hatimu, imanmu. Tunjukkan kepada Tuhan pada hari ini. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu
buat jamaah-Mu Tuhan. Kami mempercayai kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Apabila kami memiliki iman yang bertumbuh, iman yang tangguh, dan iman yang utuh, Roh Kudus mampukan kami memiliki 3 hal ini Tuhan, sehingga kuasa Tuhan makin nyata dalam kehidupan pribadi anak-anak-Mu, di rumah masing-masing, bahkan di negeri kami yang tercinta, dunia pada umumnya. Virus corona kami mohon kepadamu Tuhan, singkirkan dalam nama Yesus, hentikan itu, sehingga kerinduan kami untuk datang ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama boleh menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Tidak bulan Juli Tuhan, kami imani sebelum Juli kami sudah berbakti di rumah Tuhan, karena kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, hikmat-Mu senantiasa menyertai pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan kami, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk terhentinya virus corona ini. Berikan bangsa kami punya ketaatan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mematuhi protokol yang dicanangkan oleh pemerintah. Tidak ada semaunya sendiri. Mereka akan mentaati aturan-aturan yang ada dan senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan firman pagi ini kami percaya sabda-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi hamba-Mu diberkati, jemaat-Mu yang di rumah pun diberkati, dimanapun saja berada yang mengikuti live streaming ini pun diberkati. Karena Tuhan kami, Tuhan yang ada di mana-mana, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang datang kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang merasa diberkati lewat firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Minggu depan tetap kita beribadah seperti hari ini, secara online, tapi saya percaya biarpun sudah beribadah di rumah masing-masing, saya juga di rumah saya, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Iman kita makin dikokohkan oleh Tuhan. Besok hari Kamis tanggal 21 bulan ini kita akan ibadah pagi lagi, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi selagi Kamis tanggal 21 jam 7.30 kita akan adakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari, kita akan menyambut ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berkat rasuli pada pagi hari ini. Hora lama takalama sikin narama lama. Lumpahkan tanganmu di hadapan Allah. Sikara lama tukur lama sikiara lama tiga lama sikin. Setelah kami beribadah kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati semua aktivitas anak-anak-Mu dimanapun saja berada. Hora lama takalama sikin lama sikin. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu.
Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan Yesus juga memberkati pendidikan sekolahmu, masa depanmu. Terimalah berkat. Anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Sang Putra Yesus Kristus yang luar biasa, pertolongan, penyertaan, perlindungan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kita berada, mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan memuliakan kita, membahagiakan kita kekal selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama,